juga tentang membangun sebuah karakter. Mari kita sambut yakni narasumber kita, Ibu Ayu. Baik, selamat siang Ibu Ayu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu Ayu? Alhamdulillah, baik, semangat. Baik, semangat ya. Nah, sebelum kita menuju pertanyaan-pertanyaan, saya ingin tahu nih, Ibu Ayu ini menjadi seorang guru mungkin apa alasannya? Alasan saya ya, awalnya saya itu tidak berkecimpung di dunia pendidikan. Pendidikan awal saya juga bukan di dunia pendidikan juga. Saya lulusan sarjana ekonomi. Setelah itu saya menempuh kuliah lagi untuk bisa mendapatkan gelar pendidikan juga. Dan saya juga pernah mengikuti diklat-diklat, diklat dasar, tingkat dasar, tingkat lanjut, terus banyak dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bintan. Baik, sangat inspiratif. Selanjutnya itu saya ingin banyak tanya ini. Ya, Pertama, menurut Ibu, apa sebenarnya makna dari pendidikan karakter? pendidikan karakter menurut saya itu sebuah proses pembangunan, pembentukan itu baik dari nilai moral, nilai agama, nilai sosial yang ditanamkan pada anak, khususnya anak-anak yang memiliki di usia yang dimaksudkan golden hour, misalnya umurnya yang keemasan itu, misalnya mulai dari pendidikan PAUD, pendidikan tingkat dasar, itu jauh lebih penting menurut saya ya, yaitu pendidikan yang ditanamkan sejak dini. Ya, kebetulan saya ini kan juga guru atau pendidik di anak usia dini, khususnya di KB dan TK. Pertanyaan kedua, mengapa pendidikan karakter ini sangat penting ditanamkan sejak dini? Pendidikan karakter itu sangat penting ditanamkan sejak dini karena anak-anak itu lebih mudah, lebih misalkan kayak seperti kertas putih itu lebih mudah dibentuk, lebih mudah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru membentuk anak itu lebih mudah kalau kita tanamkan sejak dini. Misalkan kalau kita mengajarkan, oh bagaimana kalau kita ketemu sama orang tua, kita tuh harus sikapnya bagaimana, kita masuk ke rumah, masuk ke kelas itu bagaimana sikap kita mengajarkan menghargai orang yang lebih tua, menghargai bentuk makanan seperti apa, terus menghargai keanekaragaman budaya, etnis, terus sama agama. Nah itu yang paling penting itu agama. Di sini tuh juga agamanya termasuk beragam ya. Ini ada yang Kristen, ada yang tapi mayoritas emang Muslim. Tapi kita ajarkan bagaimana cara kita menghargai perbedaan itu pada anak. Salah satunya itu misalnya ya masih banyak lagi sih pendidikan karakter yang bisa kita terapkan di lembaga-lembaga atau di satuan-satuan kita. Ini memang sangat penting sekali ya. Ya, sangat penting sekali bagi kita para pendidik juga, bagi anak juga. Nanti kedepannya kalau sudah dibentuk, sudah kita tanamkan sejak dini, nanti setelahnya anak-anak itu bisa lebih baik, lebih positif, berperilaku positif dalam dunia masyarakat dan terjun ke masyarakat itu lebih luas, lebih fleksibel, lebih mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Ya. Selanjutnya, kan dari beberapa anak ini ya Kak, Ya. Karakternya itu sangat berbeda-beda dan kita perlu memahaminya. Jadi gimana nih cara menghadapi perbedaan karakter siswa yang beragam di dalam satu kelas? Beragam ya. Ini dalam satu kelas kalau di lembaga saya itu ada 15, kurang lebihnya 15 anak. Itu dari usia 3 tahun sampai 4 tahun setengah.
melihat oh anak ini karakternya begini, kita harus fleksibel, kita harus menyesuaikan anaknya agar bisa diajak kita belajar, menanamkan berbagai macam pembelajaran, permainan, bersosialisasi. Itu anak-anak ya, yang penting itu anak bisa menerima dulu, senang dulu di lingkungan sosial di kelasnya dulu. Kita sebagai guru menjembatani sebagai jembatan bagi anak-anak untuk bersosialisasi. Banyak cara untuk anak itu bisa lebih bersosialisasi di dalam kelas. Misalkan kita buat kelompok bermain, kelompok bekerja sama di dalam ruang kelas. Kita bisa pakai pembelajaran sentra, kita bisa pembelajaran berkelompok. Masih banyak sekali itu. Kalau kita khususnya kita pendidik ya sebagai jembatan atau jembatan bagi anak-anak kita, dan sebagai keluh kesah anak. Biasanya anak, bu aku nggak mau main sama dia gini. Nah kita bisa menyesuaikan. Oh iya nanti mainnya jangan seperti ini, nanti seperti ini. Atau mau main yang lain, apa mau yang minta mainan dengan yang lainnya boleh. Kita pokoknya menjadi penengah, menjadi jembatan bagi anak kita, dan kita juga fleksibel untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya dan lain sebagainya. Masih banyak sekali di lembaga. Kalau kita terjun langsung di masyarakat, di dunia pendidikan, khususnya kalau kita sudah berada di kelas, kita menemukan banyak karakter itu. Kalau anak-anak zaman sekarang itu ya tantangannya banyak ya, nggak cuma dari sosialisasinya, dari orang tuanya, dari lingkungan rumah, sekolah, banyak sekali bisa membentuk karakter anak itu, banyak sekali. Mungkin pasti ada tantangan tersendiri apalagi di era digital ini. Dari Ibu Ayu, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi Ibu Ayu dalam mendidik para siswa saat ini, apalagi di era digital ini? Oh ya, kalau saya ya tantangannya banyak sekali, khususnya itu di era ini ya, HP mengakses YouTube dan lain sebagainya, TikTok, terus apalagi Instagram, Facebook, banyak sekali itu. Tantangannya kita sebagai guru itu salah satunya anak. Kalau di rumah itu kan kita nggak tahu anak itu di rumah bagaimana kesehariannya. Kalau di sekolahan otomatis kan sudah sama guru, permainannya sudah nanti yang ada di sekolahan. Kita usahakan kalau di sekolah tidak ada yang namanya HP kalau tidak diperlukan. Misalkan kita juga menggunakan laptop, LCD itu untuk mengenalkan dunia-dunia luar pendidikan yang khusus anak ya. Kan ada sekarang YouTube untuk anak, YouTube Kids itu kan udah lama. Itu kita bisa membuka channel-channel pendidikan di situ untuk mengenalkan berbagai macam untuk pendidikan anak-anak, khususnya anak usia dini, mengenalkan berbagai apapun itu informasinya. Kita juga menyediakan. Kalau untuk HP, kalau di sekolahan kita stop salah satunya. Tantangan terbesarnya itu kan kemarin sampai sekarang masih ada itu yang anonim itu, kartun yang anonim. Nah, itu sangat berbahaya bagi kita anak-anak lah usia dini khususnya. Itu sudah kita buat himbauan pada orang tua, kita melakukan pertemuan rutin parenting pada orang tua. Itu sebisa mungkin boleh lihat HP tapi dalam pengawasan. Kita anjurkan jangan sampai anak-anak itu bisa mengakses atau melihat kartun-kartun yang bisa merusak idealis atau karakter anak yang mulai sudah ditanamkan mulai sejak dini. Misalkan kartun yang menggabungkan nama-nama yang bisa menjadi sesuatu yang seharusnya benar menjadi salah. Nah, misalkan contoh saja ya, maaf ya, kita sebagai pendidik ya sedikit agak keluh kesahnya aja. Misalnya balerina cappuccina. Nah, itu balerina kan sebuah profesi, sebuah karya. Kalau orang itu kan tarian. Cappuccino itu kan minuman. Nah, itu kalau digabung itu kan menjadi kartu seperti itu. Kalau kartunya biasa cuma gambar aja lah. Kalau itu kartunya bicara dan bicaranya sudah anonim, nah itu bisa menjadi salah satu merusak pendidikan karakter anak yang sudah ditanamkan. Nah, itu salah satunya yang menurut saya tantangan di era digital itu. Ya salah satunya itu. Ya, pengaksesan berbagai macam tontonan yang ada di YouTube. Itu semua sebenarnya
sudah kita antisipasi sebagai guru, sudah ada parenting, pencegahan baik melalui kerjasama dengan orang tua, dengan penilai, dengan dinas, itu sebenarnya sudah diberikan ya macam penyuluhan, pencegahan baik itu melalui orang tua ya, seperti itu sudah kami laksanakan. Tapi ya tergantung nanti kalau di rumah bagaimana. Kan anak itu 80% atau 70% kan sama orang tua. Kalau gurunya itu kan cuma beberapa jam ya kalau di sekolah. Itu ya kami sebagai guru ya semaksimal mungkin kita mengajar anak itu untuk menjadi lebih baik, menanamkan karakter-karakter yang baik. Dari awal tadi semua sudah diceritakan, mungkin bisa diceritakan lagi bagaimana pengalaman ibu saat mendidik siswa agar memiliki karakter yang kuat. Mendidik anak yang menjadi karakter yang kuat, kita melakukan kebiasaan setiap hari, baik itu kebiasaan misalkan kita kalau ketemu orang tua yang lebih tua kita menyapa dengan lembut, terus misalkan kalau sama teman kita berbagi, saling menghormati, kita tidak boleh membuli sesama teman. Kan ada kan itu anak ada yang oh kamu keriting, rambut kamu keriting, kamu hitam, kamu jelek, kan pasti ada itu. Kita juga sudah mensosialisasikan pada anak-anak